Alhamdulillah untuk saat ini, malam ini saya sehat walafiat, tidak sakit apapun itu, keadaan dalam aman-aman saja. Jadi untuk saudara semua, khusus masyarakat Bupolo di luar sana, jangan pernah takut, jangan pernah panik persoalan namanya COVID-19. Tapi marilah kita bagaimana sama-sama bergandeng tangan untuk memusuhi, memerangi persoalan namanya COVID-19. Kita tetap jaga jarak, ketika mau keluar rumah menggunakan masker, tetap di rumah saja kita bekerja. Dan alhamdulillah saya dari berapa hari, dan alhamdulillah sampai hari ini sudah 15 hari saya di wilayah karantina. Kemudian ada juga masyarakat yang bertanya-tanya, dan teman-teman saudara juga bertanya-tanya. Kemarin yang FM lagi viral, oh ternyata itu Fandi. Alhamdulillah saya yang dinyatakan positif, tapi alhamdulillah saya sehat-sehat. Artinya bahwa kita mampu untuk syukuri nikmat itu. Ujian itu kita akan jadikan perhiasan di dunia. Untuk di bulan suci Ramadan ini juga kita tidak dapat untuk berjabat tangan, tidak dapat untuk bersilaturahmi karena persoalan COVID-19. Saya pribadi meminta maaf untuk seluruh masyarakat Bupolo, mewakili seluruh adik-adik saya yang kemarin 21 orang yang balik ke buruh perjalanan dari Jakarta, yang sedikit membuat masyarakat panik. Ada bahasa-bahasa bilang bahwa mereka datang bawa virus, kemudian membuat negeri ini nggak aman. Tapi alhamdulillah atas izin Allah kami akan selalu berdoa meminta ampun kepada Allah. Semoga negeri ini dibersihkan dari namanya COVID-19, dihindari dari seluruh penyakit maupun malapetaka di negeri ini. Semoga kita di seluruh masyarakat Bupolo dalam keadaan sehat walafiat. Saya ketika dengar bahwa hasil saya positif, saya alhamdulillah bahwa ada ujian yang saya harus hadapi. Kemudian ada perkataan berapa oknum-oknum yang sengaja bilang bahwa yang dari Jakarta itu datangi virus di Buru. Nah, saya mau sampaikan ke saudara, seandainya kita ini tahu bahwa virus itu ada di kita, virus itu tak ada di adik-adik saya yang datang, berarti kita ini nggak bakalan saat itu akan balik ke Buru. Kenapa? Kan ketika kita akan balik ke Buru, maka kita akan bawa virus ke Buru. Makanya kita tetap harus karantina apapun, tetap di Jakarta. Nah, tapi dengan perjalanan teman-teman itu semua 21 mahasiswa, kemudian dengan beta jadi 22, kemudian beta 23, tidak tahu bahwa ada dalam tubuh mereka itu tidak ada virus. Bahkan di tubuh saya pun tidak ada virus, maka mereka harus balik ke daerah mereka, negeri mereka. Gitu. Nah, tapi alhamdulillah tahapan-tahapan yang mereka lewati sampai di Buru, kemudian mengikuti anjuran pemerintah dan ikuti karantina selama 14 hari, dan mereka semua hasilnya negatif. Nah, ketika mereka hasilnya negatif, saya dinyatakan positif, saya syukuri itu. Nah, kemudian dari situ tim melakukan cross-check untuk orang-orang yang pernah saya dekati, orang-orang yang pernah saya bersentuhan langsung. Dan tim sudah melakukan rapid test, dan semua itu hasilnya negatif. Hasil semua itu negatif. Alhamdulillah. Kemudian tadi saya baca perkembangan perkembangan COVID-19 di Kabupaten Buru itu, saya baca salah satu status itu di update tadi, ODP-nya tinggal 3 orang, positifnya tinggal 2 orang, berarti tinggal 5 orang. Nah, mari kita sama-sama bergandeng tangan, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama minta kepada Allah agar negeri ini dibersihkan dari namanya virus corona, dihindari dari berbagai bangsa, supaya kita akan kembali menjalankan lebaran nanti dengan bersama-sama. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah panik buat masyarakat. Kita tetapi anjuran pemerintah. Alhamdulillah saya sehat-sehat, saya tidak pernah sakit, saya tidak pernah batuk, kepala sakit pun tidak. Alhamdulillah saya sehat walafiat. Kemarin info dari kampung bahwa ada di desa saya, kemudian
kampung saya juga remahan dan Pulau yang melakukan, ada yang panik dan tahu gimana. Saya bilang gak usah takut, gak usah panik, biasa aja. Kemudian teman-teman bilang kamu positif, ya saya positif. Nah, karena yang bisa tahu kita itu positif dan tidak itu ahlinya. Siapa ahlinya? Ahlinya itu tim medis. Mampu untuk bagaimana mendeteksi bahwa virus itu ada atau tidak. Kalau dia bilang ada, ya sesuai dengan alat. Jadi saya itu dalam menjalani karantina itu 3 kali pengambilan darah. Hari pertama saya pengambilan darah dan hasilnya negatif. Kemudian karena hasilnya negatif tapi saya itu bersentuhan langsung dengan teman yang dari NTT, maka tim bilang harus saya di karantina. Pasca di karantina, besoknya ambil darah, ambil dari khusus pengambilan swab ya, tenggorokan dan kemudian ambil darah. Nah besok kemudian lagi ambil darah. Dan darah itu dikirim ke Ambon, dalam beberapa hari kemudian hasilnya positif. Dan saya tidak pernah panik pun takut, karena saya pikir saya sehat-sehat, walaupun virus dan lain-lain, saya sehat walafiat. Jadi saya berharap untuk seluruh masyarakat Bopolo jangan pernah takut, karena saya juga diberikan obat, diberikan vitamin, diberikan susu, diberikan makan dan minum. Alhamdulillah terjamin selama karantina. Nah entah saya menunggu bahwa hari apa lagi yang harus pengambil hati saya, tapi saya tetap harus standby menunggu. Jadi di seluruh Kabupaten Buru kemudian berapa yang sudah melakukan rapid test itu hasilnya alhamdulillah negatif. Bahkan ada yang negatif dengan rapid test, ada yang negatif dengan PCR. Nah, dia positif dengan rapid test, tapi ketika melakukan uji swab dia hasilnya negatif. Kan alhamdulillah. Nah, saya negatif dari PCR, positifnya di PCR. Tapi kita harus mampu untuk mensyukuri nikmat itu. Nah, jadi satu ketika dikabarin bahwa teman kamu ini, dari teman-teman komunikasi kamu ini channel virus gini-gini, saya bilang mereka, walaupun dokter di seluruh dunia akan menduga dan takdir kematian kita, tapi ketika Allah akan bilang belum, maka belum. Jadi untuk saudara semua, saya atas nama Pandina Cikit selaku Ketua Umum Forum Mahasiswa Adat Buru Jakarta meminta maaf untuk seluruh masyarakat Bopolo atas kehadiran adik-adik saya kemarin di negeri ini, kemarin sedikit membuat masyarakat panik, ketakutan dan lain-lainnya. Kemudian juga saya minta para teman-teman yang menggunakan Facebook, menggunakan Instagram, menggunakan Twitter, kemudian media dan lain-lain, jangan terlalu perintir, kemudian jangan terlalu goreng. Ketika saya sudah positif dan lain-lain, sudah positif, masyarakat sudah tahu bagaimana kita melakukan hal-hal yang sifatnya positif, sifatnya masyarakat tidak takut, sifatnya untuk bagaimana memberikan penjelasan ke publik. Bagaimana kita harus ikut anjuran pemerintah, jangan terus goreng. Mau goreng-goreng apa lagi? Udah positif, apalagi mau digoreng? Kan gitu. Tapi sehat-sehat. Jadi jangan pernah takut.